Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Untuk kita semua, terima kasih sudah join untuk kita kegiatan perkuliahan kita di sore hari ini di tanggal 4 Maret 2020, 24 ya. Untuk yang belum buka kamera, Fahrul Dwi Putra dan Yolanda Putri, tolong dibuka kameranya untuk fokus selama 1 jam ke depan. Kita mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah Cyber Security Manajemen. Sebelum masuk ke kegiatan perkuliahan hari ini, saya coba review dulu untuk tugas kegiatan perkuliahan di minggu lalu. Materinya sudah terlihat rekan-rekan semua? Sudah, Pak. Baik. Nah, untuk pertemuan kelima, jadi hari ini di pertemuan kelima ya, nggak kerasa udah di minggu kelima, dan di minggu depan kita sudah mulai eh, memasuki bulan Ramadan. Jadi saya harapkan dengan pertemuan kita secara online ini, yang pertama memudahkan kita untuk bisa bertemu secara daring ya. Mungkin saya dari kantor ataupun dari mana aja teman-teman, bisa dari rumah ataupun dari kampus ataupun dari kos ya, sehingga kita bisa tetap terkoneksi di hari yang sama, di hari Senin jam 16.30 sampai jam 17.30. Nah, harapannya teman-teman semua anggota kelas ini wajib hadir ya. Jangan sampai nggak hadir untuk kegiatan perkuliahan kita. Nah, hari ini tanggal 4 Maret, saya akan coba sedikit mereview untuk di mata kuliah tugas minggu lalu di pertemuan keempat, di mana saya meminta semua anggota kelas untuk menjelaskan perkembangan dari virus komputer, sejarahnya ya, kemudian jenis-jenis virus komputer seperti apa, kemudian yang ketiga cara pencegahan untuk menanggulangi terjadinya virus di personal laptop atau komputer. Nah, hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 mahasiswa. Jadi setiap minggu itu saya akan melatih mahasiswa untuk bisa berkomunikasi lewat presentasi via Zoom ya, sehingga teman-teman udah terbiasa untuk menggunakan PowerPoint, editing video, upload di YouTube, kemudian juga berkomunikasi dan berpresentasi di dalam bentuk online ya, di Zoom gitu ya, sehingga harapannya ini bisa melatih kemampuan teman-teman next ke depannya ketika bekerja yang memang di kerja yang remote, atau teman-teman jauh dari kantor, atau kita bisa bekerja dari mana aja lewat remote working seperti itu. Oke, saya persilahkan untuk Mariani, Ayu Restiani, dan Fadri dipersiapkan. Untuk tugas minggu lalu, yang belum submit tugas Muhammad Syafiq, Razalia Namira, Fahrul Dwi Putra, Muhammad Haziel Rifazon ya. Ini sudah saya notice karena memang saya perhatikan beberapa kelas sebelumnya, dan di kelas strategic management juga orang yang sama yang memang jarang membuat tugas. Saya harapkan Syafiq, Razalia ya, Fahrul ataupun Haziel, karena teman-teman di sini diminta untuk kuliah, fokus sama kegiatan kuliahnya ya. Sayang orang tuanya sudah memberi kesempatan buat teman-teman untuk bisa kuliah, dan sedangkan di luar sana banyak sekali orang yang pengen kuliah seperti itu ya. Jadi mohon bisa menjadi apa ya, menjadi perbaikan untuk lebih aktif lagi dan lebih rajin lagi untuk membuat tugas. Silakan untuk yang pertama, saya persilakan untuk Meriani Revalina ya, untuk presentasi terkait pertanyaan nomor satu mengenai sejarah dan perkembangan virus komputer ke kita semua. Pada Meriani, waktu dan kesempatan saya persilakan. Pak, sebelumnya kalau dari Marianinya sudah hadir? kalau saya terdengar jelas atau tidak teman-teman? Suaranya nggak jelas, bisa lebih diperjelas suaranya. Coba silakan.
Teman-teman boleh share screen. Yang di laptop apa yang di device satu lagi dimatikan menggunakan mikrofon di satu device-nya gitu ya. Coba dicoba. Teman-teman yang pakai laptop saya minta tolong nggak share screen PPT saya. Kalau misalnya belum siap, sambil menyiapkan mungkin bisa yang kedua dulu biar mempersingkat waktu. Ayu Restiana ya, silakan mungkin Ayu bisa bantu duluan ya, silakan. Izin share screen, Pak. Gimana? Izin share screen. Oke, boleh silakan, silakan. Silakan Ayu bisa langsung dimulai. Baiklah, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yurestiana dengan NIM C1D1222024. Di sini saya akan menjelaskan super itu apa saja sih. Yang pertama, jenis-jenis virus komputer ada worm. Worm itu yaitu virus yang menginfeksi perangkat komputer melalui aliran email atau jaringan pada suatu sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua ada Trojan. Trojan itu virus yang mengontrol atau mencuri data pada komputer serta menginfeksi program yang berguna dengan cara yang tidak diinginkan. Kemudian ada FAT virus, yaitu virus yang merusak file pada penyimpanan tertentu seperti drive letter atau file allocation table. Kemudian ada makrovirus. Makrovirus yaitu virus yang menginfeksi dokumen makro seperti Microsoft Word makros, Excel makros, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya jenis-jenis virus komputer yang lainnya yaitu ada memory resident virus. Memory resident virus yaitu virus yang menetapkan dalam memori komputer dan otomatis aktif setiap kali operating system berjalan, menginfeksi semua file yang dibuka. Kemudian ada boot sector virus yaitu virus yang menyerang sektor boot dari hard disk atau disket sehingga saat komputer dinyalakan, virus ini akan meneruskan infeksinya. Kemudian ada multipartit virus, yaitu virus yang menginfeksi beberapa area dalam komputer, seperti memori RAM, hard disk, dan file system. Dan yang terakhir yaitu rootkit, yaitu virus yang bersembunyi di dalam sistem operasi dan menghentikan komponen keamanan sehingga sulit untuk ditemukan dan dihapus. Ya, penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ayu ya yang tadi coba menjelaskan beberapa jenis virus komputer. Selanjutnya Mariani bisa Izin share ini, Pak. boleh PPT Maria. boleh silakan. Lanjut Mariani dibantu Yolanda ya. Bisa Boleh langsung ke di, slide berikutnya nggak? boleh di full screen kan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mariana Rafaelina Sialo dengan NIM C1D1222026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan virus komputer.
Yang pertama yaitu awal mula virus komputer pada tahun 1970-an. Virus komputer pertama muncul pada awal tahun 1970-an sebagai program-program eksperimental. Creeper adalah salah satu virus komputer pertama yang tercatat muncul pada tahun 1971 dengan kemampuan dasar untuk menampilkan pesan di komputer PDP-10. Yang kedua, pada era komputer pribadi tahun 1980-an, pada tahun 1980-an dengan peningkatan penggunaan komputer pribadi, virus komputer mulai berkembang pesat. Virus Brain muncul pada tahun 1986, menyerang komputer IBM PC secara signifikan. Selanjutnya, pengembangan internet dan email pada tahun 1990-an. Perkembangan internet dan penggunaan email membuka peluang baru bagi penyebaran virus komputer. Virus Melissa pada tahun 1999 dan I Love You pada tahun 2000 menjadi terkenal karena menyebabkan kerusakan besar dan kerugian finansial. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan teknologi dan ancaman baru. Dengan berjalannya waktu, virus komputer menjadi lebih cerdas, mampu menyamar, dan menggunakan berbagai metode penyebaran baru. Teknik-teknik seperti social engineering, exploit kits, dan ransomware digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan sistem. Selanjutnya yaitu perkembangan ancaman pada perangkat modern. Ancaman virus komputer tidak lagi terbatas pada PC, tetapi juga menjangkau perangkat mobile, server, dan IoT. Perangkat lunak keamanan terus berkembang untuk melawan ancaman, tetapi pembuat malware juga terus berinovasi untuk mengatasi langkah-langkah keamanan tersebut. Yang terakhir yaitu kesadaran keamanan dan perlindungan. Sejarah dan perkembangan virus komputer menekankan pentingnya kesadaran keamanan cyber. Teknologi keamanan terus berkembang untuk melindungi sistem komputer dari ancaman virus komputer, namun tetap memerlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, tadi saya menarik juga yang jenis-jenis virus komputer bisa ditambahin, dijelasin nggak Mariani? Soalnya kalau tadi kan si siapa presenter kedua tadi Ayu ya, Ayu kayak yang di jenis-jenis virus komputernya sedikit berbeda. Boleh dijelaskan lagi nggak tadi yang slide keempat apa ketiga tadi? Boleh, Pak. Yolo, tolong share screen lagi ya. Sakira Mentari bisa dibuka kameranya, Sakira? Baik, selanjutnya tentang jenis-jenis virus komputer. Yang pertama itu ada virus file. Virus file adalah jenis virus yang menempel pada file tertentu, seperti program atau dokumen. Ketika file tersebut dieksekusi atau dibuka, virus akan aktif dan mulai menyebar ke file-file lain di sistem. Yang kedua, worm atau cacing. Worm adalah jenis virus yang menyebar melalui jaringan komputer seringkali tanpa bantuan pengguna. Worm dapat mengirim salinan dirinya sendiri melalui email, pesan instan, atau eksploitasi kerentanan jaringan. Yang ketiga yaitu Trojan Horse atau kuda Troya. Trojan Horse adalah jenis malware yang menyamar sebagai program yang berguna atau sah, tetapi sebenarnya memiliki tujuan merusak atau mencuri informasi. Trojan Horse seringkali disisipkan dalam software yang diunduh dari sumber yang tidak terpercaya. Yang keempat yaitu ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi file di komputer korban dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Ransomware dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data yang signifikan bagi korban. Yang kelima yaitu spyware. Spyware adalah jenis malware yang dirancang untuk diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna dan mengirimkannya ke pihak ketiga tanpa izin. Informasi yang dikumpulkan bisa meliputi kata sandi, riwayat penelusuran web, atau data keuangan. Yang keenam, yaitu adware adalah jenis malware yang bertujuan untuk menampilkan iklan yang tidak diinginkan kepada pengguna, seringkali dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial bagi pembuatnya. Adware seringkali disertakan dalam perangkat lunak gratis sebagai sumber pendapatan bagi pembuatnya.
Cukup, terima kasih. Ini menarik ya yang dijelaskan untuk penjelasan tambahan tadi. Kenapa? Karena memang sedikit penjelasannya sedikit berbeda dari yang dijelaskan oleh presenter kedua untuk yang jenis-jenis virus komputer, dan menurut saya ini cukup representatif sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terima kasih untuk Meriani ya tadi ya. Iya, Pak. Meriani, terima kasih untuk penjelasannya, dan Ayu Restiana untuk pertanyaan nomor satu dan nomor dua. Yang terakhir untuk pertanyaan ketiga dari Padri Karunia, 5 menit silakan. Izin Pak, Silakan. Oke, di slideshow ya. sini kelihatan ya Pak. Kelihatan jelas. Silakan. Bagus, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadir Karunia dengan NIM C1D1222019. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu bagaimana cara preventif untuk menanggulangi tersebarnya virus ke personal laptop atau komputer. Yang pertama, gunakan antivirus yang kompatibel dan bonafide. Pastikan antivirus yang Anda pilih kompatibel dengan sistem operasi Anda dan dapat memproteksi dari berbagai jenis ancaman secara efektif. Yang kedua, aktifkan firewall dan security update. Dengan mengaktifkan firewall dan melakukan pembaruan keamanan secara teratur, Anda dapat meningkatkan pertahanan sistem Anda terhadap serangan cyber dan menjaga keamanan data Anda. Yang ketiga, hindari menyimpan data pada drive C terlalu lama. Disarankan untuk secara teratur meninjau dan mengelola data yang disimpan, serta menghapus data yang tidak diperlukan atau tidak relevan lagi. Selain itu, penting atau untuk membackup data penting secara teratur dan menyimpannya di lokasi yang aman seperti cloud atau media penyimpanan eksternal untuk mengurangi resiko kehilangan data. Yang keempat, hapus file registry yang tidak diperlukan. Menghapus file registry yang tidak diperlukan bisa meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi resiko terhadap masalah yang disebabkan oleh registry yang penuh atau rusak. Namun perlu diingat bahwa manipulasi registry bisa berpotensi berbahaya jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Fadri Karunia yang sudah menuntaskan untuk penjelasan pertanyaan satu, 2, dan 3 ya. Semoga bisa memberikan insight ke rekan-rekan semua, karena rekan-rekan juga mencari informasi, menyajikan dalam bentuk PowerPoint, dan tentunya juga menjelaskan dalam bentuk video. Terima kasih. Nah, saya coba izin melanjutkan rekan-rekan semua. Nah, saya sebelum masuk ada video yang bagus menurut saya, mungkin bisa kita saksikan bersama-sama biar bisa menyemangati teman-teman yang ya nggak semangat belajarnya, malas buka kamera misalnya ya. Kemudian jarang buat tugas gitu ya, mungkin bisa jadi referensi betapa pentingnya kita menjalani edukasi pendidikan sehingga bisa ya mungkin untuk masa depan kita juga gitu ya. 2 miliar orang yang nggak sekolah, berapa orang yang kayak Steve Jobs? Terus dari jutaan orang yang jadi direktur, berapa yang nggak sekolah? Pikiran dewi. Jadi tugasmu sekolah itu kudu dari apa-apa, memperbesar kemungkinan kamu oleh layak. Tidak ada yang menjamin kamu hidup lebih layak, lebih bagus dari yang lain. Tapi memperbesar kemungkinan kamu itu bisa memenuhi kehidupan. Tidak ada yang jamin. Jadi bagus mana sekolah apa enggak? Pikiran dewe. Karena untuk memperbesar kemungkinan kamu jadi direktur, lebih besar mana? Kamu sarjana S2, apa kan enggak kuliah? Dua. Nah, jadi pesan Pak Dokter tadi di podcastnya Pak ini ya, Pak Sujiwo Tejo, bisa kita ambil makna yang mungkin menurut saya dalam juga ya.
Mungkin teman-teman nggak akan merasakan karena mungkin saat ini masih menikmati ya. Ada yang menikmati masa-masa pacaran mungkin di kuliah, jadi lupa dengan tugas-tugasnya kayak Yolanda atau siapa ya teman-teman yang nggak buat tugas, Haziel, Rifazan, Safi gitu ya, Farul gitu ya. Kemudian ada yang sibuk aktif di kampus sehingga lupa dengan tugas utamanya kuliah, membuat tugas dan lain sebagainya. Somehow setiap orang pasti punya keputusan ya, keputusan tertentu dalam hidupnya ya. Tapi menurut saya pendidikan itu sangat penting ya. Walaupun mungkin dari sisi nanti setelah kita bekerja, mungkin ilmu yang kita dapatkan di kampus itu mungkin 30% atau 25% yang hanya digunakan ya. But percayalah teman-teman, teman-teman dengan kuliah, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, mungkin ada yang nyambung S2, S3 gitu ya, kemudian nilainya baik ya, itu memperbesar kemungkinan teman-teman untuk mungkin nanti jadi entrepreneur, teman-teman nggak dibodoh-bodohin sama supplier atau yang lain gitu ya, sama kliennya gitu ya. Teman-teman bisa bekerja jadi profesional di salah satu perusahaan misalnya ya, yang bonafit ya, bisa working overseas, bisa kerja di luar negeri, bahkan teman-teman ya bisa mengangkat harkat martabat keluarganya. Jadi saya pikir yang masih belum merasakan bahwa teman-teman saat ini saya ku ya kurang nyaman kuliah misalnya ya, teman-teman harus bersyukur karena banyak di luar sana yang mau kuliah namun kesulitan, orang tuanya kesulitan untuk menguliahkan gitu ya. Di luar sana pengen masuk Unja misalnya, tapi yang masuk Unja seleksinya ribuan orang, yang lulus cuma 200 orang. Jadi saya berharap ketika teman-teman sudah belajar di sini bersama saya, mungkin kuliah, saya hanya menjembatani aja untuk membuka cakrawala dari sisi praktisi, karena mungkin hampir 20 tahun saya bekerja ya. Mungkin sedikit ilmu yang saya dapatkan di pengalaman yang saya dapatkan di perusahaan IT ataupun di Telkomsel sendiri ya, itu bisa memberikan insight kepada teman-teman, oh dunia kerja seperti ini. Jadi makanya setiap perkuliahan saya menyelipkan sedikit-sedikit memberikan informasi skill apa yang teman-teman harus dibutuhkan ya untuk nanti setelah lulus teman-teman mau ngapain. Nah, kalau nggak dipersiapkan diri dari sekarang, sayang gitu ya. Pasti teman-teman pengennya nanti setelah lulus bisa jadi orang yang berguna, baik itu menjadi entrepreneur, mau menjadi karyawan gitu ya. Sehingga harapannya ya harus disiapkan dari sekarang. Karena ya mungkin kalau sekarang mungkin pada saat zaman kuliah ya mungkin teman-teman pasti deket ya, tapi nanti pas sudah mulai skripsi, mulai sudah lulus, pasti teman-teman udah mikirnya diri sendiri. Yang teman-teman benar-benar teman yang konco kental istilahnya, kalau teman yang deket gitu ya, itu paling cuma beberapa orang. Jadi nanti teman-teman akan merasakan di semester-semester akhir. Nah, sebelum teman-teman menyesal nanti pada saat lulus, teman-teman nggak punya pengalaman apa-apa, nilai lulus 3,0, 2,9, kemudian teman-teman kemampuannya apa, komputer nggak bisa, kemudian bahasa Inggris juga, komunikasi dalam bahasa asing juga kurang, pengalaman organisasi juga kurang, teman-teman hanya sibuk main games dan lain sebagainya, ya mungkin somehow mungkin ya kalau teman-teman memang difokusin bisa aja jadi atlet e-sport misalnya ya. Tapi kalau misalnya hanya setengah-setengah, teman-teman ngabisin waktu untuk nongkrong, main-main, tapi ya nggak berimpact pada kemajuan skill teman-teman, ya rugi gitu ya. Rugi teman-teman, ada yang lulus 3,5 tahun, teman-teman lulus 7 tahun ya. Teman-temannya sudah melalang buana bekerja atau mengambil S2, S3 di kampus di Jawa, teman-teman masih di Jambi aja. Jadi sebelum menyesal nanti coba berkaca, berkontemplasi dengan diri sendiri. Saya pengen ke depannya pengen jadi apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa meresakin. Mungkin sama orang tua ngomelin gitu mungkin nggak pernah didengar ya. Ah udahlah, aku udah dewasa, udah gede. Tetapi kenyataannya pada saat teman-teman di kehidupannya nanti ke depannya ya setelah lulus, ilmu yang kita dapatkan di kampus itu masih belum seberapa dengan ilmu kehidupan, ilmu masyarakat, ilmu bekerja di kantor dan sebagainya. Jadi cobalah belajar untuk lebih dewasa lagi, bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Ya harapannya ini buat masa depan teman-teman sendiri. Saya yakin apa yang saya katakan sekarang mungkin akan bermanfaat di
20 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan, oh dulu benar saya pernah punya dosen Pak Bambang, dosen praktisi dari Telkomsel, pernah ngomongin ini ya, ya mungkin ini jadi masukan buat saya, jadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman di sore hari ini, sehingga bisa mengubah mindset, karena yang pada saat kita kuliah itu, yang dirubah itu mindset. Kalau misalnya sekedar ilmu, saya yakin anak SMA disuruh baca, belajar, cari tutorial atau referensi di YouTube, di internet, di buku, itu bisa ilmunya sama dengan teman-teman yang didapatkan di bangku kuliah. Tapi kalau misalnya mindset itu yang nggak didapatkan. Jadi teman-teman, tugasnya kami sebagai dosen pendidik adalah yang membuka mindset cakrawala teman-teman untuk melihat sesuatu lebih besar lagi ya. Oke, mungkin itu, mohon maaf kalau kurang berkenan. Yang pasti saya pengen semua mahasiswa yang saya ampu bisa kebuka pola pikirnya dan bisa sukses nanti ke depan. Saya pengen ada berapa orang di sini nanti jadi orang sukses ya. Sehingga itu harapan dan mimpi saya. Sehingga teman-teman harus bisa merubah dirinya sendiri. Yang bisa merubah diri kita ya kita sendiri, bukan orang tua, bukan orang lain gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Nah, hari ini rekan-rekan semua, setengah jam ke depan saya akan coba memberikan insight mengenai keamanan jaringan dalam cyber security yang memang sangat penting untuk bisa kita preventifkan, kita eksekusi, kita implementasi sehingga keamanan jaringan ini bisa menjadi tameng kita agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau illegal hacking misalnya ya, itu tidak masuk dan tidak terjadi dengan adanya implementasi keamanan jaringan yang baik. Nah, di network security atau keamanan jaringan ini sendiri ya, tadi mungkin teman-teman membahas mengenai beberapa strategi untuk mencegah agar virus komputer itu tidak masuk ke personal laptop teman-teman, misalnya atau ke komputer misalnya ya. Nah, kurang lebih ya networking security ini sama ya. Jadi misalnya di suatu perusahaan, suatu entitas, katakanlah misalnya Bank 9 Jambi ya, misalnya ya. Di Bank 9 Jambi ini mereka memiliki database pelanggan yang besar, data-data keuangan yang penting ya. Seandainya data keuangannya salah, mereka akan rugi dan berdampak pada jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Nah, mereka ketika menjalankan sistem IT yang baik, sistem network security yang baik, mereka akan membuat firewalls ya, mencegah ya, membuat benteng atau pagar agar orang yang masuk ke dalam jaringan internal mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ya, yang pertama karyawan, bukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin mencuri data dan informasi penting. Kemudian ada intrusion detection system kalau kejadian ada orang-orang yang tidak berkenan atau misalnya pencuri data atau hacker dan lain sebagainya, ada informasi yang masuk ke misalnya manajer information system, misalnya manajer IT misalnya ya. Kemudian ada juga menggunakan antivirus software di setiap komputer atau laptop karyawan sehingga mencegah untuk terjadinya data hilang ataupun virus yang masuk ke dalam jaringan. Kebijakan security misalnya karyawan yang bisa masuk ke dalam suatu sistem tertentu adalah karyawan dengan level tertentu, dengan cara masuk misalnya two ways authentication misalnya ya. Misalnya kayak kemarin ada Microsoft, ada Google Authentication. Jadi ketika kita masuk ke jaringan internal perusahaan ini, benar-benar orang yang memang diberikan kepercayaan dan amanah untuk itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian secure communication ya, misalnya chatting internal atau data-data internal yang memang hanya bisa diakses oleh orang internal di eh, intranet kantor misalnya ya. Jadi yang kemarin saya jelaskan ada internet, ada internet, intranet ya, internet bisa mengakses apa aja. Kalau intranet khusus untuk jaringan internal kantor aja misalnya. Kemudian kita membuat strategi bagaimana data-data yang ada di perusahaan ini tidak hilang ya, data loss prevention misalnya yang sebelumnya saya jelaskan, data disaster recovery misalnya ya. Kita membuat mirroring data, misalnya penyimpanan data di cabang Bank 9 Jambi Telanai, kita mirroring ke Batam, kita mirroring lagi, atau kita simpan lagi di Singapura, sehingga datanya aman. Misalnya ada cabang yang rusak, atau kebakaran, atau pencurian, masih ada simpan data di Batam, ataupun di Jakarta, ataupun di Singapura, tergantung vendor yang kita gunakan untuk menyimpan data tersebut, misalnya ya, di cloud.
Kemudian mengenkripsi, jadi orang-orang yang bisa masuk itu hanya orang-orang yang tahu passwordnya ya. Jadi data, folder dan segala macam dienkripsi sehingga benar-benar eh, tidak bisa digunakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya keamanan jaringan itu apa ya? Jadi keamanan jaringan itu bahwa selalu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman ya. Jadi misalnya komputer saya sekarang yang mengakses Zoom ke teman-teman ya, kemudian laptop teman-teman atau mungkin dari smartphone teman-teman ya, belum tentu aman ya. Jadi dari sifat dari jaringan itu adalah komunikasi, komunikasi antara saya dengan laptopnya si Mariana misalnya tadi ya, dengan Fadri ya, dengan Yolanda atau dengan Farul misalnya. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka mereka akan menciptakan lubang hole keamanan pada jaringan Anda. Jadi bisa aja para hacker ini akan masuk atau illegal cyber ini akan masuk ke celah-celah yang memang kita tidak ketahui dan tentunya ini juga menjadi penting. Even we are not from IT department, walaupun kita nggak berhubungan dengan IT, paling nggak karena teman-teman berhubungan dengan digital, teman-teman mengetahui. Next, teman-teman menjadi pebisnis ataupun orang yang membangun eh, ekosistem digital ya, teman-teman bisa mengetahui bahwa oh ternyata keamanan jaringan sangat penting. Jadi kita harus membackup untuk dari sisi pencegahan, eksekusi ataupun nanti pada saat terjadi sesuatu kita bisa akan melakukan A, B, C, D misalnya ya. Nah, keamanan jaringan ini sendiri ada dua elemen. Yang pertama tembok pengamanan ya, tadi firewall itu baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan oleh orang yang akan berbuat jahat. Jadi kayak pagar ya yang kita pasang sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan aja yang bisa masuk, yang tidak berkepentingan tidak akan bisa masuk. Kemudian rencana pengamanan, plan ini sendiri diimplementasikan bersama dengan user ya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Jadi misalnya kita buat two-way authentication, semua karyawan yang mengakses harus benar-benar komputer yang menggunakan original Windows misalnya ya. Jadi original Windows juga misalnya bisa ngupdate. Jadi kalau misalnya ada update terbaru mereka bisa ngupdate ya sehingga lubang-lubang yang sebelumnya ada update itu ada lubang itu bisa tertutupi. Jadi harapannya ya itu dengan rencana pengamanan, tembok pengamanan ini bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian segi-segi keamanan diidentifikasikan, didefinisikan dari kelima poin ya. Yang ini mungkin sebenarnya sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada prinsip CIA dalam cyber security bahwa menginformasikan bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Artinya ya misalnya si Yolanda bekerja di Bank 9, kalau memang Yolanda tidak berkepentingan di sana, Yolanda tidak diberi akses. Tapi misalnya si Mariana misalnya dia di bagian keuangan dan dia dipercaya oleh manajemen untuk mengakses data informasi pelanggan misalnya dia akan diberikan akses ya. Yolanda misalnya di bagian katakanlah frontline misalnya dia tidak berhubungan dari data pelanggan dan dia tidak perlu diberikan akses atau wewenang untuk mengakses informasi tersebut. Kemudian integritas. Jadi ini diidentifikasikan sebagai informasi yang hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang ya. Jadi hanya orang yang tertentu aja yang bisa mengubah data, mengedit dan lain sebagainya misalnya ya. Jadi level level penggunaan sistem aplikasi user misalnya ya. Misalnya kayak saya di dosen, saya bisa mengupdate data absensi, teman-teman hanya nggak bisa, misalnya cuma hanya melihat aja, misalnya seperti itu ya. Jadi ada tingkat kewenangan level tertentu yang memang hanya bisa diubah, diedit, modifikasi yang memiliki wewenang. Ketika terjadi sesuatu, berarti yang bertanggung jawab orang tersebut, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga availability, ya diidentifikasikan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Jadi ketika memang dibutuhkan ya data tersebut atau informasi tersebut atau sistem tersebut bisa digunakan oleh orang tersebut. Kemudian ada juga authentication ya, jadi mengidentifikasikan bahwa sender information atau pengirim informasi itu diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang dapat itu tidak palsu. Makanya tadi kemarin ada yang menjelaskan Google Authentication. Jadi memang
dia mengapprove bahwa oh ya ini data saya, ini sistem saya. Kemudian ada juga Microsoft Authentication. Kalau saya di kantor menggunakan IBM Verify, jadi pada saat saya mau masuk ke sistem untuk melihat data pelanggan segala macam, saya akan mengapprove dulu di sistem bahwa itu benar saya untuk masuk ke situ gitu ya. Kemudian non repudiation mengidentifikasikan sebagai pengirim atau sender informasi maupun penerima informasi, receiver information tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesanan. Jadi memang dengan kesadaran pribadi orang yang mengirimkan data dan orang menerima data itu benar adanya dan mereka ada bukti kalau di sistem ya history chat, history email dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih keamanan jaringan ini sangat penting? Tentunya di network security ini ada manfaat yang memang menjadi concern bagi kita di cyber security management. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data ya. Jadi harapannya dengan penerapan keamanan jaringan yang kuat ya, firewall, antivirus ya, protection ya. Kemudian plan tadi yang untuk data mirroring recovery misalnya ya, itu bisa membuat dan mengurangi risiko terjadinya pencurian data dan sabotase data. Misalnya katakanlah perusahaan bank A misalnya ya tiba-tiba disabotase datanya, mereka kolaps tidak bisa melayani pelanggan selama sebulan, apa yang akan dilakukan oleh pelanggan ya? Pasti nasabahnya akan rush menarik semua tabungannya, akan berpindah ke bank yang menerapkan sistem IT yang baik gitu ya. Jadi misalnya BCA kenapa menjadi salah satu bank terbesar? Karena saya waktu itu di HP tahun 2007 mereka menginvestasikan teknologi di komputer, di keamanan jaringan sangat kuat, penerapan teknologi mobile banking, internet banking ya, sehingga mereka bisa menjadi salah satu perbankan terbaik di Indonesia saat ini ya. Kemudian juga yang kedua adalah membantu melindungi jaringan sistem dari spyware, mata-mata ya, virus berbahaya lainnya. Jadi harapannya ini bisa melindungi. Jadi ketika ada orang atau virus ataupun spyware yang masuk, akan ada notifikasi dan mereka akan bisa mencegah agar si spyware atau virus ini tidak bisa masuk lebih dalam ke jaringan komputer ya. Jadi keamanan pagarnya berlapis-lapis seperti itu. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Karena ini sangat riskan, misalnya tadi contohnya perbankan A misalnya ya, tiba-tiba Fahrul yang tadinya uangnya 1 juta tiba-tiba menjadi 1 miliar, itu pasti akan berdampak buruk bagi perusahaannya. Mungkin orang nanti misalnya si Yolanda dari 1 miliar misalnya jadi tinggal 200 ribu misalnya dipindahkan ke rekeningnya Fahrul. Nah, ini menjadi dampak yang jelek bagi perusahaan sehingga manfaat keamanan jaringan ini ya salah satunya tidak mengubah, memodifikasi data yang ada di sistem storage penyimpanan dan di servernya si perusahaan tersebut. Nah, kategori gangguan utama dalam keamanan jaringan ada namanya interruption. Jadi suatu aset dari suatu sistem itu diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dipakai oleh orang yang berwenang. Contohnya adalah perusakan modifikasi terhadap renti keras atau saluran jaringan, misalnya ya kabel jaringan internetnya, misalnya ya. Kemudian PC atau laptopnya atau komputernya dirusak misalnya ya. Kemudian ada interception. Jadi suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset atau suatu sistem internal perusahaan di mana pihak tersebut bisa berupa orang, program atau sistem. Contohnya misalnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan misalnya ya. Ini jadi sangat membahayakan bagi suatu entitas bisnis atau organisasi. Kemudian ada juga modification, jadi suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset kayak tadi, mengubah data-data tabungan nasabah suatu perusahaan misalnya ya, suatu perbankan. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data yang tadi misalnya si Yolanda tabungannya 200 juta misalnya ya, jadi 100 ribu misalnya ya. Jadi modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya dan modifikasi pesan yang sedang ditransferkan dalam jaringan. Jadi ini berimpact sangat tidak baik bagi performance dan juga brand image perusahaan ke eksternal, ke pemegang saham, ke pelanggan dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada publication, jadi suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam suatu sistem ya. Ini juga misalnya folder palsu ternyata virus dan virusnya menyebar ke semua komputer karyawan ya. Contohnya pengirim pesan palsu kepada orang lain, APK, undangan misalnya. Ada juga kemarin paket Bapak sudah terkirim, mohon dibuka di link ini. Nah, itu juga ada model. Kemarin saya sempat baca juga ada chat masuk ke saya, cuman saya lihat wah ini pengen merusak file atau pengen masuk ke handphone saya sehingga langsung saya blok, saya laporkan spam dan saya delete ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nanti teman-teman belajar cyber security management tiba-tiba besok Pak data saya hilang gara-gara saya cek ini saya klik APK dengan itu kan juga bikin malu ya. Jadi teman-teman harus aware nih, minimal teman-teman yang belajar cyber teman-teman harus hati-hati dan bisa menjadi duta buat teman-temannya. Hati-hati loh itu chat berbahaya itu virus misalnya gitu ya. Ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan, misalnya diam dan semua akan baik-baik saja, sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda, teknologi yang digunakan kompleks, rumit, artinya aman ya. Jadi misalnya teman-teman sebagai seorang stakeholder, sebagai pemegang saham, sebagai seorang direksi, sebagai seorang manajer, sebagai orang atasan, sebagai pemilik bisnis owner, teman-teman pasti akan memilih yang ketiga ya, sehingga teman-teman menggunakan sistem yang kuat, security yang kuat, sehingga sistem dan data penting yang sangat berharga itu bisa terlindungi dengan baik. Kemudian mengamankan jaringan komputer itu ada beberapa strategi atau step yang dilakukan, mulai dari prevention atau pencegahan, di mana kebanyakan dari ancaman ini dapat dihindari ya dengan mudah. Walaupun keadaan benar-benar 100% aman belum tentu dapat dicapai. Akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan komputer dapat dicegah dengan memiliki konfigurasi layanan servis yang berjalan dengan hati-hati ya. Jadi kita memang harus melakukan pemeliharaan jaringan ya, mengupdate antivirus, mencek personal komputer karyawan ya, mencek di sistem server dan penyimpanan storage-nya perusahaan sehingga kita benar-benar bisa melindungi aset perusahaan yang biaya itu Bu, data dan informasi yang ada di sistem kita seperti itu. Kemudian observation ya, jadi observation ini ketika sebuah jaringan komputer sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah maka proses perawatan dilakukan ya, maintenance, observasi. Jadi makanya ada sistem yang bisa melihat wah ada orang yang tidak dikenal masuk nih misalnya ya, mencari atau mencuri data misalnya. Kemudian sistem IDS ini dapat digunakan sebagai bahan dari proses observasi ya. Jadi memang menjadi penting bagi bagian IT ini untuk benar-benar bisa memonitor uh, dan menyaring jaringannya di komputer di perusahaan. Kemudian respon bila sesuatu yang tidak diingin terjadi dan keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka langsung ada respon ya. Langsung ada strategi apa yang harus dilakukan untuk mencegah mereka lebih masuk lebih dalam gitu ya. Karena ini berhubungan dengan keamanan data, takutnya mereka akan menyerang data sehingga merusak dan mengancam. Kalau seandainya Anda tidak mentransfer 100 miliar, data Anda akan hilang. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Kemudian juga ada victim statistik, korban statistik. Jadi keamanan jaringan komputer memiliki beberapa hal yang berbeda yang mempengaruhi keamanan secara keseluruhan. Serangan keamanan jaringan di komputer dan penggunaan yang salah dan sebagai contoh adalah virus ya. Kemudian pencurian perangkat keras hardware ya, penetrasi ke dalam sistem, kemudian serangan wireless terhadap jaringan komputer, penggantian halaman. Nah, ini sering ya yang website defacement ini. Contohnya tiba-tiba situsnya pemerintah dihack misalnya kayak kemarin oleh Bjorka misalnya ya, tidak bisa diakses tulisannya, kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang harus diwaspadai ya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya. Nah, untuk minggu depan itu kan ada libur ya, tanggal 11 kalau nggak salah, hari Senin. Jadi saya buat 2 tugas buat teman-teman agar bisa eh, lebih produktif di 2 minggu ke depan. Walaupun nggak kuliah, teman-teman bisa membuat tugas. Tugas yang pertama terkait penyelenggara sistem elektronik ya. Jadi ini tugas individu per orang. Nanti di tanggal 18 Maret yang akan presentasi ada Syakira Mentari Fadila
Akil Miftahul Huda Khazai, Akbar Kurnia Anderson akan menjelaskan penyelenggara sistem elektronik ya, manfaat PSE bagi masyarakat, aturan pemerintah yang mengatur terkait PSE apa, cara mendaftar PSE gimana. Menurut Anda seberapa tepat aturan ini dibuat oleh Kominfo? Ceritakan gejolak dan pemerasaan yang terjadi saat awal-awal penerapan PSE di Indonesia misalnya ya. Yang kedua, teman-teman buat video di TikTok potret ya, bukan landscape potret, artinya videonya berdiri ya, berdiri video tegak ya, bukan landscape. Seberapa penting dan bermanfaat bagi Anda untuk belajar dunia cyber security selama beberapa 5 pertemuan ini, teman-teman kan udah mulai mendalami nih, udah melihat lebih jauh jenis komputer seperti apa, serangan-serangan cyber seperti apa, penerapan CIA ya, itu kayak gimana, kemudian kenapa penting teman-teman di prodi digital, di dunia digital ya, itu bisa penerapan cyber security ini bagi keamanan jaringan, bagi bisnis dan lain sebagainya. Menurut teman-teman kenapa penting gitu ya? Bisa dijelaskan dalam bentuk video kan, kalau di TikTok bisa sampai 10 menit, mungkin nggak cukup banyak, nggak usah banyak-banyak, 1-2 menit aja videonya yang menarik ya. Apalagi anak-anak Gen Z kayak teman-teman pasti bisa buat video yang menarik, nggak monoton gitu ya, dibuat editing pakai CapCut dan lain sebagainya yang menarik sehingga bisa FYP, sehingga juga bisa menarik dan mengedukasi. Jangan lupa dimasukkan juga nama teman-teman, mata kuliah, fakultas, nama universitas, nama dosen pengajar ya, sehingga tahu oh ini mahasiswa prodi digital dari Universitas Jambi, pinter-pinter nih mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya cyber security, sehingga mereka tidak langsung buka chat, klik APK misalnya ya, kemudian klik link tertentu, Anda mendapatkan hadiah 100 juta, klik link berikut. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman mengedukasi juga nih, ada unsur sosialnya yang saya harapkan teman-teman bisa lakukan. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ataupun materi untuk sore hari ini? Silakan. Irsa, mungkin dibuka kameranya. Ada yang mau ditanya? Hazil Rifazan ada di sini? Ada Pak. Kira-kira gimana tugasnya? Kenapa kok jarang buat tugas? Mungkin bisa sharing curhat, Pak. Saya nih sambil kerja, jadi nggak bisa buat tugas atau apa. Kira-kira kendalanya apa hasil? Atau mau ketemu saya lagi 1 semester lagi nggak apa-apa ketemu gitu ya. Kendalanya apa mungkin kira-kira? Haziel ada di sana? Ada Pak. Bentar Pak, lagi di mobil Pak. Nah ini kan saya sebenarnya pengennya teman-teman tuh selama kegiatan perkuliahan tuh fokus gitu ya. Fokus, saya minta jam 16.30, tapi terkadang teman-teman sambil ngerjain yang lain di mobil dan lain sehingga ya nggak ini ya, nggak efektif gitu ya. Oke, coba saya lihat lagi ya nih. Kita lihat dari tugas pertama ya. Nah, tugas pertama Farul Dwi Putra ada di sini. Saya pengen lihat mukanya. Ada Farul, Pak. mana Farul? Mukanya, Apa Pak? mana Farul? Saya Pak. Oke. Nah, Farul tugas pertama nggak buat ya. Kemudian tugas kedua ini karena kelompok pasti yang ngerjain yang rajin-rajin biasanya. Kemudian nih Farul juga yang tugas ketiga nggak buat. Razalia ada Razalia di sini? Izin Pak, bukannya Razalia sudah apa Oh ke iya Bapak iya. kemarin? Sorry, dia ini ya pindah magang ke PU ya. Ke Megang Kampus Merdeka kalau nggak salah ya. Pindah magang. Oke, nih kita kasih ini. Kemudian Muhammad Hazil Rifazon ada di sini. Nah, tugasnya ini nggak dibuat juga, tugas yang ketiga ya. Kemudian kita lihat lagi nih, tugas Halo, keempat. halo, 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 guys. Woi, King ZF telah tumbang bebasan versus Prus di sini adik-adik.
Siapa tadi ya suaranya ya? Maaf Pak, teman-teman saya tadi Pak. Siapa? Teman-teman saya Pak, Fahrul Pak. Oke, ya. Kemudian nih Fahrul untuk yang tugas ketiga nggak buat. Muhammad Haji Alifazon nggak buat. Kemudian siapa lagi nih? Yang tugas keempat sama orangnya ya. Muhammad Haji Alifazon, Fahrul Dwi Putra, Razelia Namira karena dia sudah ini ya magang, magang. Jadi sayang gitu ya. Muhammad Syafiq ada, Muhammad Syafiq ada di sini. Ada, Pak. Iya, sebelumnya saya note juga nggak buka kamera segala macam ya. Ini tolong di lebih aktif lagi tugasnya ya. Saya nggak pengen teman-teman ngulang ya. Takutnya nanti teman-teman ngulang kan sayang umurnya waktunya 6 bulan bayar semester lagi ya. Ini 3 orang ini yang sering nggak buat tugas. Tolong dibuat tugasnya 1, 2, 3 yang belum buat kirimin aja walaupun nilainya 50% yang telat tugas ya. Yolanda nih ya, Yolanda juga jangan ikut-ikutan juga nih. Malas buat tugas ya, harapannya Yolanda bisa rajin juga nih tugasnya dibuat ya, biar lebih maksimal lagi. Nah, tugas kelima ini ada 2 nih ya, 2 minggu ini harapannya bisa dibuat. Saya sengaja buat tugas banyak-banyak biar teman-teman terlatih untuk bisa bekerja dengan secara deadline ya. Nah, tolong dibuat tugas kelima ada buat video di YouTube penjelasan tadi mengenai PSE dan mengenai TikTok ya. Jadi buat saya kreatif mungkin nanti saya cek satu-satu. Oke, sebelum saya tutup saya absen dulu. Oke, Muhammad Syafiq ada? Ad- Muhammad Amin Sobri ada, sorry. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Amin Sobri ada. Kemudian selanjutnya Muhammad Rafi. Hadir Alfa. Pak. Ya, oke, Muhammad Rafi, terima kasih. Muhammad Syafiq, Hadir, Pak. tolong ya diperbaikin ya. Syafiq ini udah saya tandai warna kuning ya. Tolong bisa lebih optimal lagi untuk kegiatan perkuliahannya. Kemudian, oke, lanjut. Oke, saya tandain ya biar nanti kalau misalnya masih teman-teman ke depannya berubah, saya nanti akan hilangkan kuningnya ya. Ini kandidat ini ya, ketemu semester berikutnya ya. Ya, kalau bisa berubah, rajin, ya teman-teman bisa lulus. Nanda ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Farul, Hadir Pak. tugasnya dibuat ya Farul. Siap Pak, menyusul Pak. Oke, semakin lama nilainya paling 20% tugasnya ya. Jadi semakin cepat semakin bagus. Roy Baik Pak. Apriansa, Baik Pak, terima kasih Pak. Roy Apriansa ada? Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Farhan. Hadir Pak. Oke, kemudian Umar Fadila ada? Alfa tadi ya. Nggak hadir. Kemudian Fadri. Hadir, Pak. Terima kasih Fadri. Kemudian kayak Fadri kan santai di rumah pakai kaos nyaman gitu ya. Kita nggak tanpa harus ke kampus hujan-hujan gitu kan enak sebenarnya ya. Nah, harapannya teman-teman ya harus merubah juga pola belajar itu nggak harus bertatap muka tapi kita bisa belajar dan bekerja sekarang juga dari mana aja gitu ya. Coba teman-teman yang nongkrong kalau ke Bali lihat yang di Bali itu. Kebanyakan mereka remote working loh. Mereka bisa sambil liburan tapi sambil kerja digital dan lain sebagainya gitu ya. Irsa Aulia ada, Hadir, Pak. kemudian Ayu Restiana ada, Hadir, Pak. Ilyas Rifai, Hadir Pak. Mariana ada ya, Mariani ada ya, Hadir, Pak. Azil Rifazon. Hadir Pak. Oke, diperbaikin ya tugas-tugasnya yang kosong-kosong coba dibuat ya. Baik Pak. Oke, Nela Agustina ada, Hadir, Pak. Yolanda,
Yolanda ada? Ya Pak, hadir Pak. Sakira? Sakira ada? Apa ya? Akil, Hadir, Miftahul? hadir Pak, saya kira hadir. Sakira mana suaranya? Sakira, Sakira. Nggak ada suaranya, tapi ada kok di ini. Akbar Karunia? Hadir Pak. Oke. Oke, baik teman-teman, itu aja saya melatih teman-teman untuk lebih disiplin karena tugas Unja menitipkan ke saya adalah salah satu kedisiplinan. Saya ingin merubah mindset teman-teman dalam belajar, dalam bekerja ya. Teman-teman harus bisa bersaing dari lulusan kampus-kampus bagus lainnya di UGM, di ITB, UI gitu ya. Tapi teman-teman harus bekerja lebih keras lagi gitu ya. Tapi kalau santai-santai aja disuruh buat tugas atau hadir kuliah pun males ya sayang gitu ya kan untuk masa depan teman-teman sendiri. Oke, saya kira ya sudah saya note hadir tadi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Tugasnya dibuat 2 minggu ini dan tetap rajin-rajin kuliah dan buat tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.